Kalau ke kota esok pagi, sampaikan salam rinduku, katakan padanya, padi-padi telah kembang, ani-ani seluas padang, roda giling berputar-putar siang malam. Tapi bukan kami punya. Kalau ke kota esok pagi, sampaikan salam rinduku, katakan padanya, tebu-tebu telah kembang, putih-putih seluas padang, roda lori berputar-putar siang malam. Tapi bukan kami punya. Anak-anak kini telah pandai menyanyikan Gema Merdeka, nyanyi-nyanyi bersama-sama di tanah-tanah gunung. Anak-anak kini telah pandai menyanyikan Gema Merdeka, nyanyi-nyanyi bersama-sama. Tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya. Tanah pusaka, tanah yang kaya, tumpah darahku di sana. Ku berdiri di sana, ku mengabdi dan mati dalam cinta yang suci. Ku telah masak, kan ku tunggu sepanjang hari. Kita makan bersama-sama, berbincang-bincang di gubuk sudut dari desa, di gubuk sudut dari desa, di gubuk sudut dari desa. Tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya. Kasih sayang kita punya. Oke, terima kasih Mas Doni, Mbak Yuli, Mbak Nia. Ini, iki Ketua DPC kita Pak Surada sudah hadir. Nanti saya mohon dengan sangat. Tapi ini, iki cek gurung raket hati ini karo arek-arek iki. Aku kepingin nyanyi bareng sampean karo vokalis Kiai Kanjeng. Jajal sopo sing katanya nyanyi rek, ayo rek. Terserah lagu sampean. Saya maju. Suarane gak tapi apik gak masalah. Syukur luwih apik timbangane arek Kiai Kanjeng karena teman-teman Kiai Kanjeng Ibu, Mbak. Yes. Wah, gak melok-melok aku rek. Ayo sambil Mas Doni didatangi, ditarik ke depan. Lumayan loh kesempatan loh narik tangan. Nggak tak kayak guyon rek, dulur kan gak ono unsur-unsur. Ayo tambah, oke. Sambil tak eling didik ya rek, Kiai Kanjeng itu bukan penghibur. Tolong dikasih lagu untuk hiburan. Nak ngono kabeh TV ngono lah hiburan-hiburan.
Kan kok uripmu kok sedih temen to butuh hiburan. Apa nih? Kiai Kanjeng ya sedih, dikon menghibur iki ya sakno, ya. Aku iki ya sedih nek dituruti. Dadi gak karena urusane karo hiburan. Nek aku ngarani, hiburan itu kan sing paling gampang ku ya eling Gusti Allah wis terhibur. Syukur gelem wiritan terhibur. Masa hiburan nek kate larang-larang temen ngono rek ya. Jadi konsep hiburan itu memang tidak kita pakai di Kiai Kanjeng. Hiburan yang sejati itu adalah kon sholat sregep, kon wiritan sregep, itu lebih menghibur daripada ngrungokno lagu. Gitu loh. Nek lagu itu kan membuat kamu lupa pada kenyataan yang sebenarnya. Nah Kiai Kanjeng justru lagu-lagunya dipilih untuk membuat kamu ingat kepada keadaan yang sebenarnya. Iku beda nih. Iki ono sak nomor meneh ya rek ya. Ono sak nomor meneh yaitu gundul pacul dan ojo podo nelongso. Ah, iki katanya nyindir iki. Nyindir dirinya sendiri ya toh. Nah, ya, ngono Mam. Ya. Sama Mbak Dini juga enggak? Bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Termasuk Mbak Nia, Mbak Yuli juga ya. Oke. Mikrofonnya oke. Oke. Yuk, ojo podo nelongso ini milik Kus Plus. Kalau gundul pacul itu mbuh wali sapa biyen sing gawe aku gak ro. Nek gak Sunan Derajat, Sunan Kalijogo.
Oke, sekarang kita dengarkan bersama. Ini menjelang tengah malam ya, Ki. Setengah rolas pas. Kita dengarkan Ketua DPC, kemudian nanti Mas Helmi akan saya tanya beberapa hal. Dan saya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita tetap sangat bersyukur. Yang kami hormati Cak Nun, Pak Kapolsek, Pak Lurah dan saudara-saudaraku semua. Di dalam pertemuan malam ini ingin kami sampaikan memang Cak Nun, terima kasih atas motivasinya. Tadi Pak Kapolsek matur bahwa ketenangan, kondusif, itu sebetulnya sangat sederhana disampaikan dengan apa peran pemerintah yang di dalamnya ini, kita ini masih sangat sederhana juga menyampaikan kepada pemerintah. Buruh itu sebetulnya orang neko-neko. Ada ketentuan, ada aturan, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar, dan anehnya pemerintah dalam hal ini tahu, tapi ada seperti pembiaran. Contoh, ini tadi teman-teman membahas tentang upah sektoral. Kita ini prihatin di dalam upah sektoral ditetapkan, sebetulnya aturan itu kan berfungsi dalam Jawa Timur, khususnya ring 1 itu kan isi dan poin-poin yang ada kan harus sama. Lah, di Gresik ada beberapa poin yang salah dan kita pahamkan, oh iya benar ini ada yang salah. Kemarin Gus Ipul sudah sampaikan, upah sektoral Gresik yang salah-salah, tolong segera rekom sama Pak Bupati. Kalau Pak Bupati sudah ACC, akan kami tanda tangani, akan kita evaluasi terbatas. Nah, dalam forum ini yang perlu kita sampaikan juga, sebetulnya di Gresik upahnya normatif sesuai dengan ketentuan UMK yang diatur Pergub. Tapi ini Pak Kapolsek tentang keamanan lingkungan, tentang kenapa buruh itu kok turun. Ternyata setelah kita evaluasi teman-teman saudara-saudara saya, di Gresik ini masih kurang lebih 30% sampai 40% pekerja kita itu upahnya ada yang 1.700 per bulan, ada yang 1.700.000, ada yang 2 juta, ada 2.300.000, ada yang 2.700.000 di bawah ketentuan UMK. Kita ini kan diskusi santai, kemudian kita ingin di kedepannya Cak Nun nanti kalau toh kita ini dianggap di jalan itu mengganggu lalu lintas. Sebetulnya sekarang tanpa buruh unjuk rasa itu wis macet, dalane itu wis padet. Nanging teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan semangat dari teman-teman SPKP KSPI yang di Gresik. Sebetulnya kita sudah menyampaikan kepada pemerintah dengan bahasa lobby, konsep, Pak, ini ada perusahaan-perusahaan masih di dalam bawah ketentuan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau sudah kita memberikan lobby, kemudian sampai hari ini pun kita prihatin, di saat ada pimpinan serikat pekerja memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan teman-teman outsourcing, ingin buruh itu bermartabat, ingin merendiri, tapi kenyataannya perjuangannya sampai hari ini ingin bebas dari outsourcing, diancam PHK, diancam tidak diberikan kesempatan. Perjuangan itu teman-teman saudara kita Mas Hakam, Mas Agus mendekam di penjara untuk berjuang demi teman-teman perubahan di buruh. Semoga Mas Hakam,
diberikan kekuatan oleh Allah sebagai pahlawan buruh yang menjadi spirit kita bersama teman-teman sekalian. Kemudian kita juga matur terhadap pemerintah, DPRD, di mana DPRD itu bisa memahami dengan perjuangan buruh. Buruh itu sepakat, tidak ada istilahnya warga negara yang cinta damai, cinta dengan kondisi yang kita ini tentram, tenang, itu cita-cita kita bersama. Tapi nek wis ono undang-undang ora dijalankan, ala ketentuan-ketentuan tadi teman-teman sudah bilang, Pak, kita itu kan kepingin bagaimana perusahaan kita bekerja itu dengan status jelas. Saiki Cak Nun, teman-teman yang outsourcing, sing joko-joko mari lulus SMA itu, ora wani pacaran, ora wani rabi, karena statusnya enggak jelas. Aku ini kapan mari lamaran, kontraknya habis. Padahal ketentuan outsourcing itu sudah diatur 5 bagian yang bisa di outsourcing yang sifatnya penunjang. Nah ini yang menjadi pemikiran kita sudah kita masukkan pemerintah, Pak, ini teman-teman outsourcing di perusahaan itu sudah campur aduk. Teman bagian produksi di perusahaan-perusahaan lain, ada di bagian produksi, ada di bagian yang memang itu vital, tapi diisi oleh teman-teman outsourcing. Nah, sehingga sampai kapan kita ini ingin merasakan sebagai buruh yang sesuai dengan harapan kita? Kita hanya berdoa, semoga pimpinan-pimpinan kita dan peran pemerintah di dalamnya itu betul-betul serius menangani buruh, sehingga harapan buruh yang di mata masyarakat sampai hari ini menjadi sebuah jalanan, menghambat jalanan, itu sebetulnya ada sebab musababnya. Dan semangat nilai ibadah dari teman-teman ini, harapan kami, Gresik ini nantinya bisa ada sebuah perubahan, bisa ada sebuah solusi. Teman-teman investasinya katanya besar di Gresik, nek ora dimulai dengan kesanggupan para investor memenuhi persyaratan-persyaratan hak-hak buruh, maka setelah perusahaan berdiri, di situ ada masalah. Perusahaan berdiri ada masalah. Setelah kita perjuangkan dengan lobby, dengan bahasa jaringan yang ada di DPR, kewajibannya tanggung jawabnya, tapi ora ono perubahan. Maka yang harus kita perjuangkan sesuai dengan amanah undang-undang, perintah, bolehlah kita sampaikan aspirasi, kita sampaikan, kita suarakan, dan harapan kami nanti suatu saat kami ingin menyatukan buruh, pengusaha, pemerintah itu sadar tentang tanggung jawabnya. Dan bila mana ini nanti terjadi sebuah persoalan yang besar, kita tidak usah menghambat jalan raya, kita tidak usah membuat sebuah jalan raya macet, tapi kita bersilaturahmi bersama-sama, kita hadir di depan pemerintah, di depan negara dengan duduk bersila, mendengarkan bagaimana pemerintah itu sadar tentang tanggung jawabnya, sehingga dengan bahasa komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik, itu bisa menambah suasana dan solusi yang baik untuk semuanya. Ini harapan di Gresik, teman-teman sekalian. Namun, bila mana memang kita itu memang harus punya semangat, tidak ada perjuangan, tidak ada perubahan tanpa pergerakan, teman-teman sekalian. Tapi juga gitu, pergerakan yang sesuai dengan pergerakan yang searah, yang mempunyai visi kebenaran, bukan pergerakan menyimpang. Motivasi Cak Nun, masukan Pak Kapolsek, Pak Lurah, dengan kondisi damai buruh, cita-cita buruh bisa tercover. Mudah-mudahan dengan doa kawan-kawan semuanya, kita sampaikan salam kita bahwa aktivis buruh perlu didukung kebersamaannya, perlu diberikan motivasi, tapi juga diberikan sebuah solusi. Jangan hanya sebagai umpatan-umpatan apa itu buruh hanya raja jalanan, tidak. Jadi itu harapan kami, Cak Nun, terima kasih atas motivasi dan semangatnya. Urean-urean tadi disampaikan menjadikan sebuah spirit kita, dan ini mudah-mudahan kita nantinya bisa menjadi sebuah semangat pergerakan yang lebih baik demi Gresik,
Jawa Timur tentunya bisa mewarnai secara Indonesia secara luas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah ini yang kira-kira enggak punya masalah itu bisa segera pulang. Nek kira-kira jadi sing wis mulai kita doakan alhamdulillah karena beliau-beliau sudah enggak punya masalah seperti Anda. Nah ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing duwe masalah ndek kene kon cek mati kaku kon. Mas Suradar. Saya mau tanya, kalau perusahaan itu kalau karyawannya tetap dengan outsourcing berapapun jumlahnya, itu lebih beruntung mana? Sebetulnya prinsip perusahaan itu menginginkan pekerja itu lebih semangat kinerjanya, produktivitasnya meningkat. Oke. Lah kalau bahasanya tentang antara pekerja tetap dan outsourcing, tentunya kalau toh pekerja tetap itu diberikan sebuah semangat dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan dan keterbukaan di dalamnya, maka antara pekerja outsourcing dan tetap itu juga sama. Cuma di sini Canun yang perlu kita garis bawahi, perusahaan sekarang itu menginginkan pekerja outsourcing, satu, tidak murah biayanya. Kemudian yang kedua, pekerja outsourcing itu rata-rata rawani mengungkapkan rasa. Di saat ingin perubahan nasib, ancaman, oh kau niku seneng nyambut gawe apa ora? Jadi maksud saya itu ngono Mas, aku takon ngono iku aku gak ero, aku seru. Cuman ngene lho sing kepengin tak duduno nang sampean iku. Aku lak takon, nek pegawaimu tetap misal 80% aja lah, ya. Karo karyawanmu outsourcing 80%, iku nek secara keuangan tok badhe ndi? Piye badhe outsourcing? Oke. Iya. Saiki ngene, kalau memang badhe outsourcing, mungkin enggak ada niat saya punya perusahaan nek iso di masa depan karyawanku outsourcing ae rek. Ya itu yang membuat jadi kalau karyawan iya itu cita-citanya malahan. Cita-cita perusahaan. Ya apa nek ngono? Mungkin tak gak? Memungkinkan. Oke, mulai tak kandhani ngene iki rek. Jadi kadang-kadang buruh iku dipacu dikei masalah cek demo, ya. Engko nek wis demo utawa ngene, engko ana toko-toko buruh sing janjane penggaweane iku dikongkon karo jeragan-jeragan. Kon demo rek. Terus marung ngono njaluka gaji sing dukur. Ya, yang tidak mungkin tercapai, engko pengusaha akan sambat kepada pemerintah, tidak mungkin ini kita penuhi. Jadi terpaksa saya pecat mereka. Nah, dengan begitu mereka nanti akan merekrut outsourcing. Bahkan kalau perlu, kalau itu pun tidak menguntungkan, cek bubar perusahaanku, malah aku import aja. Ngono lho Mas. Jadi jangan lupa bahwa Anda demo itu kadang-kadang jangan sampai dipengaruhi siapa-siapa, karena itu pancingan, cek awakmu meneh-meneh iso dipecat dan mereka akan merekrut tenaga outsourcing sehingga mereka tidak terlalu repot karena outsourcing gak wani macam-macam. Gitu mboten. Jadi hati-hati dengan politiking para pengusaha yang kok kali kong dengan mungkin dengan pejabat, dengan tokoh-tokoh perburuan tertentu yang dibayar, gitu ya. Nah, itu jadi mulane demo tetap kudu diukur, takarane kudu tetap. Nah, satu. Iki sak dunya rek ngene iki rek. Saiki nomor loro Mas. Sambil saya Mas Helmi tolong ini juga. Nek upama iki penindasan ya, upama iki ya, aku gak nyebut penindasan. Ono penindas, ono sing ditindas. Iku jumlahi pirang persen musuh pirang persen. Kinten-kinten Mas. Kalau sekarang itu hampir mencapai 60-40, 60 yang belum mendapatkan hak yang sesuai, 40 sudah itu standar. Nah, oke. Tapi sing penindase iki kira-kira perang persen dari seluruh orangnya? Ono 5%? Lebih ya Nun. Lebih. Jadi Sing kalau melihat dari beberapa perusahaan aja, itu kan karakter dari pengusaha itu
ada yang memang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memudulikan. Kalau melihat dari persentase Oke. tadi, ada lebih dari ya masih 40%-an lah gitu. Oh, jadi penindasnya sama 40%? 40%-an itu. Iya. Maksud saya itu gini loh, Mas. Enggak, pengusaha yang mempunyai karakter penindasan yang berakibat oleh teman-teman itu. Yang saya maksudkan kan karakter, kenapa sih terjadi masih banyak pelanggaran. Oke. Itu kan Maksud karakter saya pimpinan di perusahaan. prosentase dengan jumlah yang ditindas, Mas. Iya, cuma jadi rasio. Ya. Enggak, aku ini kepingin dudui satu hal Iya, sama sebelum, Anda. iya. Ini kan ada di perusahaan, ada di wilayah ekonomi, ada di wilayah politik dan kekuasaan. Ono juga penindasan. Jumlah penindas itu biasanya ngene wis, gak usah persentase. Luwih akeh endi sing ditindas karo sing menindas. Ya yang menindas. Jadi sing menindas mesti mek didik ya. Mesti mek didik. Terus awakmu engko ndek koran, ndek TV, nek kon sekolah diwurui sesuatu yang sebaliknya. Awakmu diwurui untuk meyakini bahwa ada diktator mayoritas. Dadi sing wakeh ku nindes sing titik. Lah ngono biasa. Misalnya wong Islam wakeh nindes wong Kristen, wong Buddha sing titik ngono ta? Padahal aku takon, wong sing kuasa iku wong Islam ta wong non Islam di Indonesia? Di Indonesia iki lho. Sing kuasa oh Islam. Nah iki wong ditindas karo nek ditindas iki. Presidene Islam. loh. Enggak. Aduh ya apa arek iki. Gini loh Dek, kafir gak kafir, muslim gak berdasarkan identitasnya tapi berdasarkan perilakunya. Perilakunya ini merugikan Islam, tidak menguntungkan Islam. Masya pemimpinnya wong Islam. Lah iya, berarti sing kuasa wong Islam tak duduk. Lah iya lah, kok ngomong Islam aja. Wong Islam bembet ngono lho Rek. Iya tak gak? Jadi terus kon dikon mikir bahwa ada penindasan dari mayoritas kepada minoritas. Termasuk buruh. Buruh itu mayoritas menindas minoritas yaitu pengusaha-pengusaha. Itu cara untuk membuat kita bingung. Lho Rek, padahal janjane siapa umat Islam mayoritas apa minoritas? Mayoritas kualitatif. Tapi mereka mayoritas kuantitatif, tapi mereka minoritas kualitatif. Akeh tok wonge tapi gak kuasa. Lah ngono sih. Iko mek didik tapi kuasa. Saiki sampean roh persis. Iki janjane tek sapa sing Indonesia iki? Nek ndelok peta modal. Banyu sing sampeyan nombe bendina iku duweke sapa? Tadi kan ada lagunya Lekursi, tapi bukan kami punya, ya toh, tapi bukan kami punya. Gedung-gedung sak mbrek kaya gede-gede tek sapa iki? Ayo, tekmu tak duduk? Tek mayoritas tak duduk? Duduk, nduk Surabaya kaya ngono kakek iku, tek sapa iku? Sing paling gampang iku ana wong jenenge Kirangan. Pak Kirangan. Dadi ana turis mudhun Juanda numpak taksi. Terus dia belajar bahasa Indonesia di ini gedung siapa? Terus supirnya jawab Kirangan. Kalau itu mall Kirangan. Terus kabeh dijawab Kirangan, akhirnya turisnya ngomong, wah, soge Kirangan ini. Ya, Rek, ya, saya tidak memprovokasi Anda, harap diketahui Indonesia makin bukan milik Anda. Tanah-tanah makin bukan milik Anda. Apalagi sekarang dibuka MEA, sopo ae iso tuku tanah ndek kene. Turis masuk sini gak ada visa rencananya. Melbu bleng, sementara kon kate nang Malaysia setengah mati. Kon kate nang Hongkong setengah mati, kon kate nang luar negeri setengah mati. Kene iki pokoke omah dibuka blak melbu maling. Wis kono kon
Iki negara iki didol entek-entekan rek. Mulane nasib buruh itu jangan terlalu tinggi juga cita-citanya. Kita harus tahu bahwa yang posisi kita masih seperti ini dan jawabannya ini nanti harus nasional dan global. Gelem gak gelem. Syukur secara kabupaten dan lokal perusahaan iso diusahakan. Ngono ya. Nah, Mas Helmi sekarang aku njaluk sampean ayo didoleki saiki mari ngomong global, kabupaten, nasional segala macam, mari kita sekarang masuk ke dalam diri kita. Mas Helmi, kalau mereka bekerja itu tujuan yang paling rendah apa? Tujuan yang paling kecil? Mendapatkan penghasilan berupa Penghasilan, uang Iya. sekian sebulan. uang. Ya. Ada nggak tujuan yang lebih tinggi nilainya? Apa Rek? Apa Mas Helmi? Tolong sampai tanya ke mereka. Iya, Dicari sampai yang tujuan yang satu pekerjaan tujuannya bermacam-macam. Ada yang kualitas rendah, ada yang kualitas tertinggi. Itu maksud saya. Ya, silakan. Tadi sudah ya untuk mendapatkan uang. Silakan untuk merubah nasib. Sebentar, Merubah ya. nasib. Sebentar ya. Merubah nasib. Nasibnya kurang oke selama ini. Oke. Kemudian soro ya. Terus yang berikutnya tadi ada? Menjadi karyawan tetap tadi ya? Menjadi karyawan tetap. Menjadi karyawan tetap sebagai tujuan di mana perusahaan bertujuan sebaliknya. Bertujuan sebaliknya ya. Jelas ya. Dadi rada angel tercapai kon niku ya. Oke, terus. Berikutnya setelah karyawan tetap tadi mencukupi kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Ya, Cik, utek-utek ndek kuning Ye. tok. Rada dukur titik. Ya, lebih tinggi lagi. Pengakuan diri. Jadi bekerja supaya diakui. Diakui oleh siapa? Status sosial maksudnya. Oke. Diakui, bukan main gampang untuk pacar sama istri itu maksudnya. Diakui secara sosial gitu ya. Bondo rabi. Oke. Oke, berikutnya. Rutinitas. Berarti main orang nganggur gitu maksudnya. Oke. Gimana? Rutinitas. Cek lapo-lapo ngono ya, Raya. Cek lapo-lapo. Mosok gak lapo-lapo ngono. Ya? Mbangane ning omah begogok mboten jelas ya. Jadi Nggih, budal terus. mulai kantor. Oke, berikutnya Mas. Ibadah. Nah, wis mulai munggah rada. Oke. Munggah. Terus Nah, kalau nanti punya gaji terus sekian lama ada sisanya iso beramal tadi ya. sedekah, iso infak, iso ngewangi wong ngono ya. Oke. Beramal atau bersedekah. Apa Mas? Gaya, gaya. Status sosial. Gaya status sosial. Ada lagi tadi Lu kayaknya gampang rek kon ngelamar gak perlu mobilmu dhewe nyili wae lah. Kok mari kemantenan kok balik meneh cek bojomu ngaplu lah ngono sih. Ayo rek terus. Ayo terus Mas. Bersyukur. Bersyukur. Jadi bekerja supaya bersyukur. Kalau tidak bekerja? Oke, lagi Mas. Motivasi gimana maksudnya? Motivasi untuk rabi maneh? Loh. Arek-arek ya Allah. Ayo Mas, yang ya tadi sudah ya merubah nasib untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan yang inginnya sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan status atau pengakuan sosial, kemudian punya aktivitas atau rutinitas, untuk ibadah, untuk beramal, bersyukur, terus ya apa Mas? Modal usaha. Sip. Oke. Megawe sik ngelompokno dhuwit mari ngono mandiri ngono ya maksudmu Supaya ya. Sip. hijrah itu Cak ya, hijrah. Oke, modal usaha. Oke, itu manifestasinya, tapi kan itu semua ibadah.
Nggih. menjalankan perintah ibadah, nyekolah anak ibadah, apa tadi? Beramal sedekah. Berangkatkan haji wong tua itu ya ibadah. Wes saiki Mas Helmi, ini semua variabelnya sangat banyak dan sangat komprehensif dan bagus semua. Cuman kan ngene iki dadi eling macam-macam lho rek kabeh. Nggih. Jadi ojo kowe ngudek di satu titik atau di satu bidang supaya kita selalu berpikir apa namanya lengkap. Oke, sekarang kita kejar Mas Hilmi soal ibadah. Nggih ya. Ibadah nang sapa? Nang pangeran. Kepada siapa? Sing gawe urip. Oke, kepada Allah satu. Wes. Nggih. Kalau ibadah kepada Allah itu ada hubungannya enggak dengan nyekolahin anak? Nyekolahin anak itu bagian dari ibadah kepada Allah atau tidak? Mas Helmi ini kita agak efektifkan supaya ke waktunya ini. Terus tadi, ngelungo kajet wong tua, bagian dari ibadah kepada Allah apa tidak? Oke. Apa meneh liyane sing ibadah. Jadi aku nyambut gawe iki yo iki digawe tanggung jawabku nang Gusti Allah, nitipno anak nang aku di lahir teko wong tuaku, aku kudu ngabekti nang wong tuaku dan saya ngabekti kepada wong tua, nang anak, nang sapa ae, infak nang tonggo-tonggo, itu semua kalau diteruskan kan sebenarnya adalah garis ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saiki ngene. Tak singkat iki jane kok iso dipikir luwih ombo masing-masing. Jadi Gusti Allah ono iki. Dalam perjuanganmu ono iki ya. Pak Saudara ono Gusti Allah iki. Jelas ya terlibat ya. Kira-kira nek dibanding pengusahamu, Gusti Allah luwih kuwasa sapa endi? Tak baleni, dibanding direkturmu, karo Gusti Allah luwih kuwasa sapa? Nah, direktur iki. Ya, wes. Sekali lagi yang jelas. Enggak apa-apa kalau memang jawabannya direktur enggak apa-apa. Sekali lagi, lebih berkuasa mana direkturmu atau Tuhanmu? Nah, cari memang direktur arek-arek ini. Arek-arek. Nah, karena Anda tidak pernah mendapatkan bukti di mana Allah bertindak kepada direktur kan begitu kan? Iya. Nah, sing nggarai Allah bertindak nang direktur iku sapa? Allah dhewe ta awakmu melok? Merangsang Allah, memohon Allah supaya bertindak kepada direktur. Karena ada segitiga tadi, sampean pengusahane Gusti Allah. Sampean bertindak nang penguasa gak iso. Ya berusaha terus sih sampai nang DPR, sampai nang dindi. Nek kene iki kene ditempuh, kene tok ta kene barang, mendukur barang. Nah, saiki sampean menempuh rene, karo rene iki akeh endi selama iki? Akeh rene. Terus karepmu Gusti Allah kongkon ngatur iki. Lah arek-arek gak temenan nang aku ngono ya Gusti Allah ya apa ayo. Ah saiki berarti logis enggak kalau saya cuma menyarankan nek ngono olehmu rene, kalau olehmu rene iku minimum kudu seimbang. Nek kene iki 50 rene ya 50 lah. Syukur swidak 75, syukur 100 berlipat-lipat. Wong rene iki gratis. Ya ta? Gratis, gampang, enak. Ya nikmat barang loh, wiritan itu ya nikmat. Macet jalan ya. Tidak membuat macet jalan dibanding rene mang. Rene kudu diorganisir, kudu bagi ngombe, kudu maintenance, kudu ana sego bungkus. Kok gelut mose Pak Kapolsek sak piturute ya toh. Nek rene lak beres. Nah saiki kesimpulan kita malam hari ini ya apa nek rene rada ditambah. Sing dibutuhno Allah iku temene atimu ta akeh cangkemmu. Nah, jelas ya. Meskipun akeh olehmu ndridil iso juga menunjukkan temene atimu. Tapi kok nek kon nganggo jumlah-jumlah 3000, 300, 33, kok tengah dalan wis oleh 1200 iki mang piro ya? Baleni meneh kon gak tutuk-tutuk kon. Mulane jumlah itu memang penting tapi bukan itu yang terpenting. Sing penting atimu temenan tegak. Nah, untuk itu ojo sing abot apa.